Mulai awal nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah wa ja'ala dinana khairan lillah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Wa alaihi. ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Jamiah Majelis Ta'lim Yasin Tahlil Perumahan Denpak yang berbahagia yang saya hormati, Sohibul Bait sekeluarga Ibu Dinda selaku Sohibul Bait yang berbahagia yang saya hormati, puja yang tertinggi, syukur yang teragung kami sanjungkan kehadirat ilahi Rabbi, di mana pada malam yang berbahagia ini kita diberi hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka walimatul hitan Adinda Mas Muhammad Aska Chandra R, merupakan anak yang paling kecil usianya, masih kecil usianya, 3,5 tahun sudah dihitamkan. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Mari kita berdoa dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya dan masuk surganya Allah dalam keadaan lindungan Allah dan satu naungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, Majelis Taklim Yasin Tahlil, insyaallah nanti dikasih nama ya Bu ya, biar ada perumahannya aja tapi dikasih nama. Saya tanya tadi di luar anggotanya kurang lebih 40 lebih ya? 30. Oh 30, masih 30. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Saya pernah meresmikan satu majelis taklim, jumlahnya 12 orang. 12 orang saya kasih majelis taklim Raudhatul Jannah. Kenapa saya kasih Raudhatul Jannah? Biar bisa menjadi motivasi panjenengan semua nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi 90 jamaah. Amin. Cantik-cantik, glowing, seragamnya merah dengan hitam tul-tul, terus jilbabnya merah Fanta atau pink Fanta gitu. Jadi kalau saya sudah datang itu 9, 1 tahun itu mengundang saya 4 kali dalam rangka Hari Besar Islam. Sudah kelihatan berpengalaman, sudah ngajinya semua sudah bagus semua. Dulu 2016 masih berdiri tahun 2016. Kemarin corona 2,5 tahun kosong, tidak pernah mengadakan sama sekali. Akhirnya sekarang sudah buka kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya disuruh ngasih ucapan terima kasih, di mana mohon doa kepada ibu-ibu Adinda Mas Aska ini, mudah-mudahan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang taat nantinya kepada agama nusa dan bangsa, utamanya kepada kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya hari ini ada agenda di Tulangan Sidoarjo. Ada DPP Dewan Pengurus Pusat datang ke daerah Tulangan dengan didampingi oleh Pak Sandiaga Uno
dan saya siap untuk hadir di sana. Ternyata ada telepon dari Mbak Yuni disuruh isi acara ini, padahal teleponnya sudah asar ya, sudah mau menjelang asar. Kata suami saya, tapi suami saya sudah meninggal ya, pesannya begini: kalau ada suatu acara seandainya saya tidak datang, itu menjadi tidak ada yang mengisi, dan saya datang banyak orang-orang yang sudah ahlinya di sana. Katanya suami saya suruh mendahulukan yang tidak ada ngisi acaranya, sehingga acaranya jadi kosong, sehingga tidak sesuai dengan keinginan. Dan saya mendahulukan yang ada di sini. Ternyata banyak orang yang sakit, cuaca yang nggak enak. Anak saya sakit, sopir saya sakit, sopir satunya lagi Agustusan persiapan untuk lomba-lomba. Jadi saya sudah cantik, sudah salin baju, ternyata nggak jadi karena nggak ada yang menjemput. Saya lebih suasana saya di sana saya tidak bisa datang, di sini nanti nggak bisa. Akhirnya saya mana yang saya bisa. Saya tadi nge-grab, alhamdulillah grab wong mingguan. Alhamdulillah, memang orang baik, insya Allah dikumpulkan orang baik. Orang mingguan dan selabuan nyanyi, ini ada saudara saya. Nek tahu saya mengantarkan panjenengan, aku titip-titip sama Bu Nyai, tolong diamankan. Sekarang dia tidak mau pulang. Tadi tanya bukan tolong, artinya saya pulang nanti saya endek lagi. Ternyata sekarang dia tidak pulang. Ditunggu di depan. Ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang yang niatnya baik, insya Allah dituruti oleh Allah Subhanahu. Apa kok 3,5 tahun sudah disunat? Mungkin ada sesuatu yang menjadi andalan beliau dalam keadaan tipis. Memang sunat itu adalah mensucikan untuk anak laki. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mau tanya, kapan mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita? Mulai Nabi Sinten, Quran, Nabi Adam, terus Nabi siapa lagi? Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sudah dalam keadaan berhitan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sinten Buim yang pertama kali untuk berhitan, perlu diketahui Bu, Nabi Adam alaihissalam tingginya itu 30 meter. Masya Allah, tinggi ya. Di atasnya India. Nek kalau jenengan muni India, kalau ngeten ya Allah, uang kok dukure 30 meter. Daninya ngono aneh pirang? Nggih apa mboten? Nggih ngoten niku, nggih ngoten. Oleh ngomongan mboten enten. Nggih. Perbandingannya berapa? Ya, perbandingannya berapa? Nggih, perbandingannya. Enggak, panjenengan biar enggak ngantuk nggih Bu Lia. Memang zaman dulu itu tingginya Nabi Adam mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tingginya 30 meter, Ibu Hawa 27 meter. Jadi selisih 3 meter. Nggih. Jenengan lak paling sorak niki wae. Engko nang ngomong nang Bapak arek. Pak, ternyata Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Dan ayo ngono ani pirang? Ibu yang paling putih masih penasaran. Nanti pulang aja dikasih tahu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita syukuri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek kalau saya tanya begini, nek Nabi Adam mulai lahir wis dukure 30 meter, kula ngene. Lah kelambi kan yo gak ana, toko kain kan gak ana. Lah pinang tahun Nabi Adam muda. Kula ngoten itu ya. Dalam hati, tapi tidak tahu itu kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek zaman dulu itu segala sesuatu yang tidak bisa dipakai, memakai benang-benang atau pelapa kurma. Kurma dilumputi kelendek ini kulitnya, kulitnya kelapa itu tapi tipis, itu dibuat baju.
Ibu-ibu yang saya hormati, regu A, regu B, regu C tidak bisa mulai kapan sunat itu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Buku pintar, buku pintar, buku coklat. Ya, dimulai dari zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim niku bapak sinten? Ismail. Nabi Ismail. Cuma nang ada perumahan gini boleh terbitkan. Yang mendapat cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala suruh membunuh anaknya, siapa yang namanya? Nabi Ismail. Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim. Itu hanya ujian Allah Subhanahu Wa Taala mengukur keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam sejauh mana, tapi dituruti dan itu langsung diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan domba atau kambing. Bukti mana kalau khitan itu dimulai dari Nabi Ibrahim di dalam qasidah. Adikku sayang, oh adikku sayang. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Nggak ingat. Kini masanya kau kan dihidangkan menjalankan syariah Nabiullah Ibrahim. Oh adikku sayang. Tapi kewajiban adalah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Regu A kalau tak ngerti, pada saat dulu tidak ada silet, tidak ada gunting, tidak ada pisau zaman dulu itu. Itu beritanya Nabi Ibrahim alaihissalam dihitam kali apa? Bambu. Dengan? Ayo Mbak Yanti. Kayak bambu kak tempat itu anu sama. Enggak kayak udel itu ya. Udel ya. Iya udel. Zaman dulu itu pakai kampak. Astagfirullah. Ada pisau. Kapak bisa, kapak itu kayak apa ya? Kayak pacul tapi miring gitu ya. Ya itu pada zaman dulu itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu yang saya hormati, mungkin kita tidak membayangkan sedihnya seorang anak. Wong dicopot nyamuk, dicopot semut aja sakitnya kayak gitu. Saya belum bisa bayangkan cucu saya kayak apa nanti. Soalnya anak saya lakinya cuma si kecil, perempuan satu, laki satu. Pada saat saya Melayu, saya tidak tahu sampai sembuh. Saking gak tegoi, saking gak mentolong. Sekarang diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya punya cucu laki-laki 3. Jadi nanti itu bayang ya opo sunate cucuku gitu ya. Makanya sampai sekarang 10 tahun belum saya hitamkan, nunggu kelas 5. Insya Allah bulan apa ini liburan yang akan datang. Ini hanya sekilas informasi tentang kewajiban menghitamkan anak dimulai dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu kulino ngaji kali lanang. Ibu-ibu yang saya hormati, kewajiban seorang orang tua terhadap anak merawat, mendidik dan mengarahkan mulai 0 sampai 7 tahun masa balita di pangkuan ibulah anak-anak itu ada di dalam naungan ibu. Tapi kalau sudah 7 tahun sampai 14 tahun itu anak fase kedua menjelang dewasa, tanggung jawab seorang ibu dan seorang ayah. Di antara pada usia SMP, SMA dan kuliah, jenengan sesekali, mungkin 1 minggu sekali bisa mendampingi anak di dalam tidurnya. Jangan dibiarkan anak laki atau perempuan di kamar, di kantin dari dalam, sehingga kegiatan beliau kita tidak tahu. Jadi seandainya jenengan mau tidur di sampingnya anak, harusnya jangan kasih tahu dulu. Mungkin larut malam jangan harus tidur langsung mendampingi. Biar apa? Biar ada rahasia-rahasia yang negatif yang dibawa oleh anak. Jangan biar tahu tentang perkembangan anak. Ini sangat bahaya sekali
untuk sebagai orang tua untuk mendampingi anak, apalagi zamannya anak SMA yang namanya anak itu mulai gak ngerti keburi-buri, mulai seneng turu nak omahe kancane, mulai seneng sinau nak omahe kancane. Ini adalah perlu diperhatikan. Yang usia 20 sampai 30 baik perempuan maupun laki-laki, tahapan anak menemukan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala? Apa dibiarkan berjalan sendiri? Apa dibiarkan dia memilih sendiri? Akan tetapi yang lebih baik biar memilih sendiri, dan pilihan itu harus disahkan oleh orang tua atau dinilai oleh kedua orang tua. Mau anak kulo lagi tak biarkan masih umur 30 ya gak rapi ya gak apa-apa wong anak itu jangan, itu sangat keliru banget. Perempuan minim 21 sampai 23 atau 25 kayak zaman sekarang. Laki-laki 26 27. Jangan sampai minta kepada Allah Subhanahu wa taala anak kita nemu jodoh di atas 30 atau 32. Na'udzubillah min dzalik. Semua adalah takdirnya Allah. Tapi jodoh itu diminta. Fad'uuni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nek kata Bimbo, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin. Ini adalah merupakan harapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan nasib anak-anak kita dan nemu jodoh-jodoh dari anak-anak kita. Jadi jodoh itu bukan dibiarkan tapi dijemput. Saya hari ini tuh nek 10 titipan seorang wanita mulai umur 22, umur 24, yang paling tua sekali umur 33, seorang dokter. Dokternya sekarang sing etik 32, 26, 33 belum menemukan jodoh. Siji dokter niku rada ibu soge, nomor loro punya keahlian, ya Bu. Nomor 3 sing wong menarat ya gak wani. Ya, ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai anak dan titipan amanah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita semua baik laki-laki maupun perempuan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang muslim dan muslimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, sebagai penguat daripada hadis kita yang ada, mungkin saya ketemu tahlil ini yang paling terkecil di dunia ya. paling sedikit gitu ya, anggotanya dulu paling sedikit sedunia gitu ya. Mudah-mudahan setelah kehadiran saya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala barokah Fatihah pertama buat Mas Aska, Fatihah yang kedua mudah-mudahan jamiah kita ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala anggotanya. Otomatis anggota keluarga nggih malah semangat. Allah hadinya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan jamiah kita semakin tambah, mengingat satu jangan Bu, satu jangan. Barang siapa yang duduk seperti ini Bu, seperti ini, lebih dari 10 orang. Ini lebih ya? Zaman itu Bu. Iya, berapa? Zaman itu. Iya, kalau setengah ya. Barang siapa yang duduk bareng lebih dari 10 orang, janjinya dalam salah satu kitab, nanti panjenengan tidak pakai nguwot sirotol mustaqim. Alhamdulillah. Melihat cerita yang ada, sirotol mustaqim itu katanya setipis berlimpah ganda dari satu silat. Mendanio nek kena sikil sakit.
jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Janjinya barang siapa sing lungguh bareng kayak ngoten iki lebih dari 10 orang, insya Allah tidak melalui siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Meskipun menjaga keakraban, keikhlasan, keistiqomahan, sak menten iki gak gampang. Wiyu. Sing situ cerewet, sing situ rada gak cerewet. Sing situ rada apik, sing situ rada nyindeli. Ini adalah suatu tanggung jawab pimpinan organisasi. Yang kedua, barang siapa yang duduk lebih dari 10 orang dalam rangka doa bersama maca sholawat bareng, Pak insya Allah akan dicabut nyawanya pada saat meninggal koyok dicabut nyawai para nabi. Alhamdulillah. Yang terakhir, jenengan nanti di surganya Allah akan didampingi dan dilayani oleh malaikat Mikail. Bu Im katanya di surga itu ambek bojone dhewe-dhewe. Bu Im katanya di surga itu ambek bidadari, kan ngoten Bu ya? Pertanyaan Ibu. Jawabannya, bidadari bojo sampean sing lanang itu sing wedok ngalor ya sing lanang ngalor. Kadang sing wedok ana sing ahli agama, sing lanang gak ahli agama. Sing lanang ahli agama, sing wedok ahli gosip. Itu yang nantinya di surga tidak bisa ketemu. Bu Im katanya kalau janda mau nikah lagi, nanti katanya di surga tidak ketemu. Itu tergantung pada panjenengan. Nek jenengan ibadah bareng nek surga ketemu. Nek jenengan masih seumur hidup rapi mek pisan tapi tidak akan bisa ketemu dengan suami panjenengan karena ibadahnya beda. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba Allah dan hamba-hamba pilihan dan dalam naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, perkenankanlah sebelum saya tutup, nama saya Hajah Imro'atun Najwa, alamat saya Sedati PP Sedati Juanda. Status saya sebagai janda asli. Pengumuman. Tapi kurang deh, buatan kapatek kantilan ya. Semoga dikenal suami jenengan ngono kuwi ya kapatek kantilan. Bukan tipe seorang perempuan yang untuk kantilan. Saya janda selama hampir 8 tahun. Sampai sekarang durung nemokno jodoh belas padahal pun kula tawak-tawakno. Tapi jodoh kula wis mati kabeh Pak Ibu. Ketokane ngoten. Boten napa-napa. Aku rapopo ngoten. Terus jupil aku kan aku rapopo. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Anak saya 2. Yang pertama perempuan sudah punya anak 3, cowok semua. Yang kedua laki-laki sudah punya pendamping seorang dokter, punya anak 1 perempuan. Jadi anak saya 2-duanya sudah laku. Nek ngaji ngene kok tawa-tawa. Alhamdulillah kok tawa saya punya anak 2 tolong dipek mantu. Artinya alhamdulillah sekarang lulus. Tinggal ibunya Bu, sing durung laku ya. Ya, mudah-mudahan kula dikasih kesabaran. Amin. Kepada Allah Subhanahu wa taala panjenengan kula paringi doa mudah-mudahan bisa ibadah dengan lancar, nanti ketemu sama saya di lain kesempatan dan ketemu saya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ftah alayya hikmataka wa ansur alayya rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa tawaffana muslimin wa akhirna bisolihin. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna al afiyah. Ya Allah ya Tuhan kami, Adinda adik Muhammad Aska Chandra, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan anak yang menjadi permata dunia, anak yang menjadi permata keluarga, anak yang menjadi idaman kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Yang hadir pada majelis ini mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
bi barakatil Fatihah. Mudah-mudahan kula digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang gemar membaca sholawat. Ibu pingin seneng maca sholawat Bu, pingin seneng maca pingin ayem maca pingin tentrem yuk maca sholawat. Mangga Pak Yudi punya ya kepada saya ya, nanti saya kirim. Pingin senang mojo sholawat, pingin ayam mojo sholawat, pingin tentrem yuk mojo sholawat. Sholawat, ayo bersolawat, wong Gusti Allah wae bersolawat. Sholawat, ayo bersolawat, wong malaikat wae bersolawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Niki kula terjemahane. Wong Gusti Allah ae maca sholawat, malaikat ae maca sholawat. Napa malih kula kalih panjenengan. Nanti semua sholawat-sholawat akan saya kirim di Mbak Yuni ya. Niki suarane rada error wau ngaji disuguhi napa serbat artis. Nggih, kula niki anti, tapi dua belas. Dua berarti Masya Allah, diminum. Akhirnya nggih. Nggih, serak-serak. Domprek niku ya. Bojo cerewet maca selawat, istri rewel maca selawat, nek pancet ayu ditinggal-tinggal. Guyonan untuk kebanggaan diri biar panjenengan gak ngantuk gedang rodok mateng sajengke meribat ngantuk lambene dowe. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.